Salam cuan semuanya para sahabat traders di YouTube channel ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House. Pada Jumat siang ini, tepatnya 17 Januari 2025, dan sekarang ini jam menunjukkan 13.07 Friday 17 Januari 2025. Perlu diketahui ya para traders bahwa perdagangan derivatif ini ataupun trading ini berbahaya sekali kalau tidak didampingin oleh mentor ataupun pendampingan yang mengerti di bidang ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa memberi subscribe, like, ataupun komen agar kedepannya di forum @forexindo ini bisa berkembang lebih baik, dan di ruang publik ini @forexindo Trade House itu tidak menjamin segala purchasing maupun transaksi Anda sekalian. Jadi di sini di forum ini kita hanya men-sharing pendapat maupun analisa secara pribadi saya. Oke? Dan kita bisa lihat di halaman sebelah kiri ini harga emas ya. Itu tingginya hari ini sekarang ini menunjukkan di 2717.4, itu tercapai pada pukul tadi 10.08 ya, pagi-pagi tadi ya. Dan low-nya ini mencapai di 2709.89, yaitu tepatnya pukul 8.28 WIB atau Jakarta Time ya. Dan semalam itu high-nya itu sempat menembus di 2724.5-an ya. Dan itu akhirnya ditutup di 2714.64 ya. Dan kita bisa lihat ini halaman sebelah kanan ini adalah purchasing saya yang kemarin, tepatnya pukul 11 menit, dan itu kalian mungkin sudah membacanya ya. Ya, itu di sini jamnya 10.11, di mana saya ada melaksanakan pembelian di 2697.89. Akhirnya kan diseret turun itu sampai di 2689 ya, pukul 13 kemarin. Saya masih tenang-tenang aja itu kan. Dan ini adalah cuplikan di mana kemarin saya menyebut high-nya itu topnya di 2713 ya. Nyatanya terlampaui, mencapai di 2724.5. Low-nya itu 2665 sampai dengan 68, itu tidak tercapai ya. Tidak tercapai. Itu hanya waktu malam itu hanya menyentuh di area di 2700 poin sekian. Sedikit aja. Dan ini adalah range yang normal ya, yang saya bilang di 2708 sampai dengan 2713. Dan apabila pada jam 15 ataupun jam 8 GMT time ya, itu menyentuh angka di 2700, mungkin agak bahaya dan bisa naik gitu. Tapi nyatanya apa? Tepatnya pada pukul 15.28 saya sudah take profit. Saya kira dia bisa berbalik lagi, rupanya tidak berbalik lagi, hanya sampai di sana aja. Tapi syukur saya sudah ambil profit $40 ya. Dan ini akhirnya saya memasukkan purchasing sell ya. Itu pada area di 2707.62,
itu tepatnya di 17.59 ya, 17.59 ya. Itu saya di sini di 2707.62, di mana tiba-tiba dia turun jam 7 mencapai di 2700, tapi saya tidak ambil profit, saya kira bisa turun lagi. Nah, akhirnya ini sebelum saya ini untuk berjudi istilahnya dengan mereka ya, atau spekulasi, tepatnya pada jam 20.23 ya, saya melakukan selling lagi di 2709 ya, sebelum data itu keluar, yaitu jobless claim ya, yang saya wanti-wanti. Nah, ini saat-saat menjelang jobless claim, yaitu tepatnya pukul 13.30, dan ini menunjukkan pada jam 13.29.45, 47, 48. Oke. Nah, ini saat dia muncul begini, kita bisa lihat bara selanjutnya nanti, itu langsung naik turun ke area di 2715. Nah, perkiraan saya sudah habis nih, mungkin dia akan cari low ya, profit taking atau sebagainya ya kan, mencapai di 2715.01. Itu bisa dilihat ini ya, itu sangat jelas, itu sepertinya nggak mau naik. Dan lalu, ini jangan lupa, ini saya pada jam 20.50 saya sell lagi di area di 2715.14. Ini saya sell lagi. Tapi apa mau dikata ya, ini jamnya juga sama di 50 saya masuk itu. Tapi apa mau dikata, harganya sudah begini, gelagatnya mau turun 3 kali ya, tidak mau turun-turun sampai di area di sana aja dia. Nah, ini kita bisa lihat itu dari kapan jamnya ini naik ya. Itu dari pukul, ini kan tulisannya 13.05, artinya pukul 20.05 ya, bisa lihat di sini tuh ya. Artinya apa? Itu dari jam 8 dia naik dari sini, dari bar ini naik ke atas, tidak kembali, never come back. Makanya saya sell lagi. Saya mengharapkan profit taking, tapi nyatanya tidak. Nah, ujung-ujung akhirnya saya masuk lagi sell, tepatnya pada pukul 00.27 ya, 00.27 ya. Saya masuk lagi sellnya ini di sini ya. Nah, tadi pagi pukul 6.04 saya udah semua saya bersihkan, clear semua. Karena pemikiran saya dari awal sudah salah langkah. Ya sudah, ada cuan ya sudah. Kan lumayan ada cuan sedikit daripada kita udah salah langkah ya. Dimana 4 posisi yang tadi saya menghasilkan 175 dolar, 12 dolar, lalu ada kerugian 49 dolar ya, 48.8 ya, lalu 66.5, anggap 67. Ujung-ujungnya masih cuan. Kita bisa lihat halaman di depannya itu ya, udah 6.100. Dan ini ada satu artikel di mana menunjukkan tadi pagi ya,
pukul 2.10 ya, itu harga emas ini naik karena imbal hasil di Amerika itu menurun ya, tidak ada pembelinya, sepi pembeli. Nah, ini dia punya artikelnya, bisa dibaca semua. Ya, jelas ya. Dan nanti malam ada sedikit berita tapi ataupun data, saya rasa tidak begitu penting, yaitu adalah housing start, izin perumahan ya semua, building, bangunan semua, dan pukul 21.15 ya. Dan ini adalah pukul 20.30. Dan ini Fed Industrial Production itu saya rasa juga nggak gitu penting, tapi ya nggak tahu juga ya, kurang lebih ya, intinya itu Fed Industrial Production itu Industri Production Index atau IPI, itu adalah indikator ekonomi bulanan yang mengatur output real dalam industri manufaktur, pertambangan, listrik, dan gas relatif terhadap tahun dasar. Indikator ini diterbitkan pada pertengahan setiap bulan oleh Federal Reserve Board atau FRB dan dilaporkan oleh Konferensi Board ya, sebuah lembaga pemikir ekonomi yang berbasis pada keanggotaan. Jadi FRB ini juga merilis revisi terhadap perkiraan sebelumnya pada akhir setiap bulan ya. Itu pasti ada revisi semuanya. Dan ini ada signal di mana merujuk pada kita buy semua 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita perbesar pukul 10, 8, 6, 4 merujuk pada naik ya. Jelas ya. Dan ini mengarahkan pada angkanya bisa naik ya. Tapi selling sama buyingnya tidak beda jauh. 47 berbanding 57. 43 berbanding 57. Lalu ini adalah angka-angkanya, yaitu di paling pertama di 2724, 2736, lalu di 2750. Untuk di bawahnya 270002, lalu di 2690. Tetap ini belinya 57% posisinya, kalau sell itu 43% kemungkinannya. Lalu bagaimana dengan pandangan saya? Sebentar kita ulas. Oke, di mana ini masih ada garis yang kemarin kita ini ya. Sekarang kita akan merubah. Oke. Sekarang kita ini ya, kita gambarkan, ulas ya sesuai dengan pandangan saya. Dimana kita kalau bicara untuk topnya ya, kalau untuk
tingginya saya mengacu pada 27, 35 sampai dengan 38-an. Kalau low-nya, top-nya kita mengacu pada 2688 sampai dengan 2693. Itu untuk range yang besar ya. Oke, ini range yang besar kalau fluktuatif. Nah, ini kita bicara kalau seandainya range-nya normal ya. High itu saya mengacu pada 27, 32 sampai dengan 35 ya. Sedangkan untuk low-nya saya mengacu pada 27, 03 sampai dengan 08. Itu pandangan saya. Itu kalau low-nya itu di situ. Dan saya lihat juga ini ada profit take-nya juga agak susah walaupun ini weekend. Itu dikarenakan kalau saya lihat ini itu karena esok hari Senin, tepatnya tanggal 20 Januari 2025, di mana presiden terpilih di Amerika, yaitu kita ketahui Tuan Donald Trump akan berkantor pada hari pertama, dan sudah barang tentu dan bukan apalagi yang ini ditutupin. Dan isu-isu yang mengatakan beliau akan berpidato itu masalah bea tarif dan bunga, suku bunga ya. Bea tarif, nggak tahu bea tarif apa itu. Nah, makanya pada traders sedang pada menunggu maunya apa ini, politiknya mau kemana ini di Amerika ini. Oke. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan hari ini, sekali lagi jangan lupa memberi subscribe, like, ataupun komen di kolom komentar. Semoga artikel-artikel ini ada manfaatnya bagi kalian semua ya, terutama para traders emas ataupun gold ya. Sekian dahulu. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas Anda maupun purchasing kalian semua, dan kita akan ketemu atau berjumpa kembali itu pada tanggal 19 Januari 2025, tepatnya hari Minggu seperti biasa, di mana saya akan memposting atau mereview pekerjaan saya, purchasing saya selama 1 minggu, yaitu dari tanggal 13 Januari sampai dengan sekarang 17 Januari. Oke, kita akan ketemu hari Minggu tanggal 19 Januari pada jam yang sama. Selamat siang para trader semua dan salam cuan.